Baik, sahabat Shalom saudara. Baik, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita belajar tentang kedalaman makna huruf Yod. Ya. Huruf Yod ini adalah huruf yang paling kecil dan menurut saya ini huruf yang unik, saudara. Ya, huruf yang unik. Oleh sebab itu kita akan melihat kedalaman makna huruf Yod. Ya. Oke. Huruf Yod adalah huruf ke berapa? Ke-10, saudara. Dari alfabet. Dan huruf Yod ini memiliki nilai numerik 10. Nah, piktograf untuk Yod itu tampak seperti lengan atau tangan. Gambarnya seperti ini nih, saudara. Ya, ini kan terlihat seperti tangan ya. Sedangkan aksara Ibrani klasik dibuat dari satu tag ke atas. Tag ini tagin, saudara ya. Tagin ini loh, saudara. Ujungnya ini loh. Dia mengarah ke atas. Nah, begitu. Dan ya, sebuah quotes ke bawah. Ini quotes ke bawah, ini ekornya yang ke bawah. Nah, itu disebut quotes, saudara. Dan bagian tengah, ini bagian tengah. Yod adalah huruf yang paling sering muncul di Alkitab atau kitab suci dan juga huruf yang terkecil. Oke, sekarang kita akan melihat lebih dalam lagi. Yang pertama, filosofi Yod. Yod adalah huruf yang menggantung di udara. Saudara bisa lihat Yod ini seolah-olah seperti sebuah koma di antara sebuah kalimat. Kalau saudara memperhatikan kalimat-kalimat yang ditulis di dalam bahasa Ibrani, huruf Yod itu seperti seolah-olah huruf yang menggantung, begitu ya. Nah, seperti ini. Merupakan huruf Ibrani terkecil dan bentuk dari awal dari cikal bakal dari semua huruf lainnya. Kenapa dikatakan awal dari cikal bakal dari semua huruf lainnya? Karena Yod ini, ya, Yod ini bentuknya atau dia ini juga sama dianggap sebagai sebuah titik, saudara. Tul gitu toh loh, saudara. Ya, cuma titik-tik begitu. Nah, dari titik itu dikatakan dia bisa membentuk huruf-huruf lain. Dia bisa bentuk dari titik itu bisa membentuk huruf bet, membentuk huruf gimel, tapi dia awalnya adalah sebuah titik atau yang disebut dengan Yod. Dalam tradisi Yahudi, Yod itu mewakili sebuah titik. Nah, ini ya, yaitu titik energi ilahi. Karena Yod digunakan untuk membentuk semua huruf lainnya. Dan Tuhan menggunakan huruf-huruf tersebut sebagai bahan dasar penciptaan. Begitu, saudara. Jadi semua apa yang difirmankan oleh Bapa Yahweh itu selalu dimulai dari sebuah titik, begitu. Paham, saudara? Ya. Makanya huruf Yod ini menunjukkan kemahahadiran Tuhan, saudara. Jadi unik ya. Sebuah titik tapi dia merupakan energi ilahi. Huruf Yod itu sendiri menggambarkan inti dari sebuah ciptaan. Ini dimulai dengan Yod itu sendiri sebagai titik dan kemudian bergerak ke bawah. Ya, ini nanti saya lihat ya, saya tunjukkan gambarnya. Saudara ikuti saja. Dan kemudian bergerak ke bawah yang artinya dari Tuhan menuju ciptaan untuk membentuk huruf waw atau kail. Jadi dari sebuah titik ketika dia turun ke bawah, maka dia membentuk huruf waw. Ya, bentuknya seperti kail. Jadi itu maksudnya Tuhan menuju ciptaannya, begitu. Kemudian Yod juga bergerak secara horizontal sehingga membentuk huruf dalet. Kita tahu dalet itu pintu. Hal ini saudara bisa lihat dengan ilustrasi berikut.
Nah, kira-kira begini. Ini kan huruf yod ini, bentuknya titik ya. Ketika dia ditarik ke bawah, dia menjadi huruf waw. Ketika lagi dia ditarik menjadi ke samping atau garis horizontal, maka dia membentuk huruf apa? Dalet. Artinya apa saudara? Artinya Elohim atau Bapa Yahweh, ingat tadi, titik ini juga mewakili huruf atau nama kudus Bapa Yahweh. Yod itu Yahweh, nanti ada penjelasannya ya. Artinya Elohim yang sumber pencipta mau turun ke bawah dan menjadi pintu. Itulah sebabnya Yod mempresentasikan kehadiran Tuhan sendiri. Saudara, ingat bahwa saya pernah ngomong mulai dari kita belajar huruf alef sampai Yod. Ya, coba saudara perhatikan, semuanya selalu berhubungan atau semuanya selalu menjelaskan tentang karyanya Bapa Yahweh, tentang karyanya Bapa Yahweh mengenai keselamatan di dalam Yeshua. Betul ya? Begitupun ini saudara, dari huruf Yod ini saudara. Nah, huruf Yod ini kalau saudara eja, huruf Yod, kalau dieja itu terdiri dari 3 huruf, yaitu Yod, Waw, dan Dalet. Dan dia dibaca Yod. Ini unik saudara. Jadi Yod, dari kata Yod sendiri, itu kalau dieja, itu dibagi menjadi 3 huruf, yang terdiri dari huruf Yod, Waw, dan Dalet. Maka dibaca Yod saudara. Nah, dari sini saudara bisa lihat ya, di sini sudah menunjukkan karya keselamatan Bapa Yahweh melalui Yeshua. Jadi Bapa Yahweh yang turun, wow, ini menggambarkan turun begitu ya. Atau wow ini bisa dikatakan, ingat wow itu angkanya berapa? Ada yang masih ingat enggak? 6, pinter. 6 berarti manusia. Ini juga bisa dikatakan Yod Elohim yang turun jadi manusia dan dia menjadi pintu keselamatan. Saudara bisa mengikuti ya? Oke, sekarang yang kedua. Yod itu juga berbicara mengenai kerendahan hati. Kenapa? Karena Yod ini adalah huruf yang terkecil, saudara. Huruf yang terkecil. Nah, sesuatu yang kecil itu selalu diidentikan dengan kerendahan hati. Begitu maksudnya, saudara. Ya. Tetapi judulnya begini, Yod adalah kerendahan hati yang membawa pada kesuksesan besar. Nah, maksudnya apa? Huruf Yod itu kan menjadi huruf yang terkecil. Nah, itu merupakan gambaran kerendahan hati. Misalnya nih, ya, contohnya ketika nama Yakov diganti menjadi Yisrael. Dari Yakov menjadi Yisrael itu kan tidak berubah. Artinya hanya huruf Yod yang tidak berubah. Paham ya, saudara? Yakov, Yisrael, semua tetap ada huruf Yod. Nah, tetapi yang saya maksud di sini adalah dari Yakov yang bukan siapa-siapa, lahirlah bangsa Israel. Dari seorang individu, Yakov, dari seorang yang bernama Yakov, bukan siapa-siapa, Tuhan jadikan sebagai seseorang yang melahirkan bangsa pilihan. Sesuatu menjadi, artinya dari yang sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar. Ya. Kemudian kata Yisrael itu kan dikatakan bangsa yang terkecil, saudara. Dan sampai hari ini pun bangsa Israel itu merupakan bangsa yang terkecil di dunia. Tetapi saudara bisa lihat, negara yang memiliki kekuatan paling hebat di muka bumi ini harus diakui.
tidak lain tidak bukan adalah Israel. Amin. Ya. Bahkan sampai hari ini dunia pun mengakui bahwa teknologi yang terkemuka di muka bumi ini belum ada yang bisa mengalahkan Israel. Terutama di dalam masalah teknologi perangnya, saudara. Sampai hari ini. Jadi artinya apa, saudara? Ketika kita itu memiliki kerendahan hati, maka Tuhan akan mengangkat atau memakai kita untuk menjadi sesuatu yang besar. Amin, saudara. Apakah saudara mau dipakai Tuhan untuk hal yang besar? Jadilah rendah hati. Pasti Tuhan akan bawa saudara untuk karyanya yang besar. Ya. Yod itu juga dapat dilihat sebagai tanda kerendahan hati dalam teks yang mengatakan bahwa Moshe adalah orang yang paling rendah hati di atas muka bumi. Nah, kenapa dikatakan dia yang paling rendah hati, saudara? Kalau saudara baca di dalam kitab Bilangan 12 ayat 3 atau kitab Bemidbar, di situ ada yang namanya huruf Yod atau saya katakan ekstra Yod ditaruh. Mungkin saudara masih bingung. Ya, saya akan mencoba menjelaskan kepada saudara. Ayat ini itu berbicara bahwa tidak ada orang yang lebih lembut hatinya di muka bumi ini selain Moshe, begitu. Nah, bahasa Ibraninya begini. Wahais Moshe, perhatikan kata anau. Ya. Ini, wahais Moshe, ada kata anau. Nah, di situ ada keterangannya. Ada keterangannya di bawah kere dan ketif. Apa maksudnya? Kere ini adalah sesuatu yang berdasarkan yang diucapkan. Dan yang ketif ini adalah sesuatu yang berdasarkan yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, maksudnya begini, dalam tata bahasa Ibrani, ada kata anau itu bisa ditulis dengan huruf ayin, waw, ayin, nun, dan waw, saudara. Itu cukup ditulis dari 3 huruf ini, itu bisa dikatakan anau. Artinya rendah hati, artinya lembut, begitu. Tetapi ini yang biasa kalau orang ucapkan itu cukup 3 huruf. Tetapi dalam kasus ini, di dalam kasus Bemidbar atau Bilangan, ini Bapak Yahweh yang ngomong, gitu. Ditulis dikasih huruf Yod. Mengapa? Gitu. Padahal dari kata anau sendiri sebenarnya cukup ditulis 3 huruf, tapi ditambahin Yod. Itu maksudnya untuk menegaskan bahwa tidak ada yang lebih lembut lagi selain Moshe. Berarti maksudnya kalimat ini menegaskan bahwa ada orang yang punya kerendahan hati yang paling hebat di muka bumi ini, yaitu Moshe. Karena ditandai dengan huruf Yod. Begitu maksudnya, untuk menegaskan. Paham, saudara? Itu uniknya bahasa Ibrani seperti itu, saudara, ya. Kemudian yang ketiga, Yod itu huruf terkecil namun menjadi sebuah dasar untuk hal yang besar. Ya, saudara bisa lihat ketika Yeshua ngomong bahwa sampai langit dan bumi lenyap, tidak boleh ada satu Yod yang hilang. Kemudian Yeshua juga ngomong dalam Lukas 9 ayat 48, berkata bahwa siapa yang ingin menjadi terbesar harus mau menjadi yang terkecil lebih dulu. Gitu. Jadi hal ini berbicara mengenai kerendahan hati, saudara. Kalau kita mau dengan rendah hati memulai sesuatu, maka Tuhan akan memberikan hal yang besar kepada kita. Amin, saudara. Itu adalah berbicara mengenai sebuah kerendahan hati. Itu adalah
pesan dari huruf yod. Jadi kalau saudara melihat huruf yod, berarti yod itu berbicara sesuatu yang kecil, tapi dipakai Tuhan menjadi sesuatu yang besar. Perhatikan bahwa huruf yod adalah huruf yang sangat spesial karena disandang oleh nama kudus Bapa Yahweh sebagai huruf yang pertama. Betul ya? Yod, he, waw, he. Hurufnya yang menjadi huruf yang pertama. Hurufnya adalah huruf yang terkecil, tetapi dia menjadi huruf yang pertama dipakai oleh Sang Pencipta sendiri. Jadi maksudnya apa saudara? Setiap orang yang rendah hati itu akan dipakai oleh Bapa Yahweh untuk pekerjaannya yang besar. Siapapun kita, orang lain boleh menganggap kita kecil, orang lain boleh menganggap kita tidak terlalu penting dalam hidup ini. Tapi percayalah saudara, Tuhan akan memakai orang yang rendah hati. Amin saudara. Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Itu sudah tertulis dan Bapa Yahweh sendiri yang ngomong. Jadi jangan pernah berkecil hati. Amin. Orang yang rendah hati bukan berarti berkecil hati saudara. Orang yang rendah hati itu harus punya mental yang gede. Amin. Amin. Ya. Meskipun kita saat ini dianggap remeh oleh orang lain, saudara tetap pelihara ketulusan hati. Saudara tetap pelihara kerendahan hati. Saudara harus tetap punya visi. Dan percayalah, dari kerendahan hati kita, Tuhan akan membawa kita untuk menggapai berkat yang besar. Amin saudara. Ya, seperti contohnya ini huruf yod. Dia adalah huruf yang terkecil, tetapi dia dipakai sebagai nama daripada Sang Pencipta sendiri. Ya. Yod sebagai tangan. Huruf yod dipakai untuk kata yad yang artinya tangan. Yad itu tangan, saudara. Nah, saudara perhatikan, setelah huruf yod itu ada yang namanya huruf kaf. Alef, bet, gimel, dalet, hewo, sayin, ket, tet, yod, kaf. Nah, ingat yod ini kata artinya tangan, saudara ya. Piktografnya kan tadi tangan ya. Tetapi huruf kaf itu juga artinya telapak tangan yang terbuka. Jadi sebenarnya di sini Bapak Yahweh mau berpesan begitu saudara ya. Bahwa Tuhan itu memelihara kita bukan hanya pakai satu tangan saudara. Tapi ada dua tangannya Bapak Yahweh sendiri yang menuntun kita, yang memelihara kita. Artinya apa? Bapa Yahweh sendiri itu dengan segenap hatinya memelihara, menjamin, menuntun kita saudara. Amin. Jadi pesannya apa? Ayo kalau kita itu nderek Gusti Aba Yahweh sing tenanan. Karena Bapa Yahweh itu sudah tenanan saudara. Dia memelihara kita nggak cuma nuntun kita seperti kita nuntun anak kecil satu tangan, enggak. Dia tuntun dua-dua. Gambarannya seperti itu saudara. Lihat, saudara bisa lihat betapa Bapa Yahweh itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Bapa Yahweh itu sungguh-sungguh memelihara, menuntun kita. Jadi ayo, kuatkan hati kita, kuatkan iman kita untuk kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia karena Dia sudah sungguh-sungguh mengasihi kita. Amin. Nah, ini terlihat saudara dari huruf yod ya. Jadi piktograf yod juga dimaknai dengan lengan atau tangan dan bentuknya menunjukkan sebuah tangan Bapa yang menuntun umatnya, tangan yang melindungi dan memelihara umatnya, saudara. Ya. Kemudian yang kelima, bentuk yod itu seperti orang berdoa. Bentuk yod itu seperti orang berdoa. Nah, ini huruf yod. Saudara bisa lihat ini orang Yahudi yang berdoa memakai talit. Nah, kira-kira seperti ini.
Nah, huruf yod itu kalau saudara perhatikan di ujungnya sini ada yang namanya tagin, yaitu mahkota. Ini mahkotanya. Di sini tagin menunjukkan mahkota yang diberikan kepada orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa. Dan bentuk bengkok ini, nah ini kan bengkok ya saudara. Ini bentuknya bengkok. Ini menunjukkan apa saudara? Menunjukkan penyerahan atau kerendahan hati. Atau bentuk orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi artinya apa? Bapa Yahweh itu akan meninggikan orang yang rendah hati di hadapannya. Dan dia akan memberikan mahkota kemuliaan bagi orang yang tunduk di hadapannya. Gitu. Itu pesannya huruf yod. Jadi kalau kita datang pagi hari ini dengan rendah hati mencari wajahnya Bapa Yahweh, berarti ada kemuliaan yang Tuhan berikan buat saudara. Amin saudara. Nah, itu pesan huruf yod. Kemudian yang keenam, nilai gematria yod itu 10. 10. Ya. Nah, 10 ini juga bicara mengenai ada 10 generasi dari Adam sampai Noah yang diakhiri dengan air bah. Ya, saya tidak perlu tulis siapa keturunannya. Kalau saudara nggak percaya baca sendiri. Ada 10 generasi dari Noah sampai Abraham. Bicara tentang 10. Ada 10 tulah yang dikeluarkan saat bangsa Israel akan keluar dari Mesir. Kemudian Tuhan atau Bapa Yahweh memberi kita 10 perintah Elohim sebagai dasar pengajaran. Kemudian 1/10. Nah, 1/10 ini dikatakan kudus bagi Bapa Yahweh. Saudara bisa lihat di dalam Imamat 27 ayat 32. Kenapa? Karena angka 10 itu juga berarti lengkap. Ya, angka 10 itu berarti lengkap di hadapan Tuhan. Jadi makanya ketika kita memberikan 1/10, 1/10-nya itu di mata Bapa Yahweh lengkap. Sedangkan bagian yang 9, ingat kemarin saya ngomong apa? Bicara tentang angka regenerasi. Muter. Jadi 10 Tuhan terima, yang 9 itu akan lahir lagi. Amin. Makanya setiap orang yang mengembalikan persepuluhan pasti dia akan diberkati. Gitu. Kemudian yang ketujuh, Yod dan nama kudus Bapa Yahweh. Yod adalah huruf pertama dari nama ilahi Bapa Yahweh. Yod He Wo He. Dan nama juru selamat dunia, yaitu Yeshua, Yod Sin Waw Ayin. Dengan demikian menunjukkan betapa berperannya huruf Yod itu saudara. Betapa penting dan berperannya huruf Yod itu. Itu juga merupakan huruf pertama dari nama yang diberikan kepada orang-orang Israel yang hebat. Seperti Yakov, yang kemudian jadi Israel, kemudian Yehezkiel. Yehezkiel ini sebenarnya kita bacanya bukan Yehezkiel saudara, tapi Yehezkel. Gitu, Yehezkel. Dan kemudian Yeshayahu. Nah ini saudara bisa lihat bahwa huruf Yod, ya sekali lagi huruf Yod, huruf yang terkecil, tapi dia dipakai pada orang-orang yang hebat. Ya, dipakai di dalam atau disandang pada nama orang-orang yang hebat yang tercatat di dalam kitab suci. Ada Yeremiyahu juga dan banyak. Jadi saudara bisa lihat, ya, menggambarkan apa? Kalau kita itu mau dengan rendah hati, Tuhan pasti pakai kita untuk hal-hal yang besar. Itu. Huruf Yod
Nah, huruf yod, yod, kalau saudara ketemu ada huruf yod, yod, itu juga mewakili nama kudus Bapa Yahweh. Jadi kalau saudara ketemu ada huruf yod, yod 2, jejer, itu sebenarnya juga mewakili nama kudus Yahweh. Di dalam tradisi Yahudi, bila ada 2 yod berjejer, itu sudah mewakili nama kudus Bapa Yahweh. Jadi saudara, maknanya apa? Bila ada 2 orang yang bersepakat sehati, di situ Bapa Yahweh hadir. Nah, itu yang Yesua ngomong di dalam Matius 18 ayat 20. Jika ada 2 atau 3 orang berkumpul, bersehati, bersepakat, maka iya, Tuhan hadir di situ. Nah, demikian juga dengan filosofi yod ini saudara. Kalau ada 2 orang yang berkumpul, nah itu bersehati, di situ ada energinya Bapa Yahweh. Tapi sebaliknya, kalau ada 2 orang yang bersama namun tidak sehati, maka tidak ada energi Tuhan. Yang ada justru energi negatif yang mendatangkan kesialan dan malah petaka. Coba saja suami istri 2 orang bersama tidak pernah sehati, pasti tidak ada Roh Kudus di situ, pasti tidak ada Bapa Yahweh di situ. Yang ada adalah apa? Roh peperangan. Betul ya? Tidak pernah sehati coba. Saudara perhatikan. Makanya jangan heran sampai ada piring pecah, gelas pecah, kan begitu ya? Karena apa? Tidak ada energinya Bapa Yahweh di situ. Tapi kalau sehati, pasti ada energinya Bapa Yahweh. Dan saudara tahu kalau ada energinya Bapa Yahweh, itu pasti menarik berkat. Amin saudara. Bentuk huruf yod itu juga seperti api yang menyala. Artinya apa? Bila di dalam hati manusia ada nama Yahweh, pasti di dalam hatinya ada energi yang menyala-nyala untuk menyatu dengan Bapa Yahweh. Dan dikatakan hati orang tersebut dipenuhi dengan terang. Kalau di dalam hati orang itu terang, maka di dalam hatinya selalu keluar yang baik, selalu keluar yang benar. Gitu loh saudara. Tapi kalau hati orang itu tidak ada terang, berarti gelap. Kalau gelap berarti yang muncul ya pasti dari sesuatu yang gelap. Pasti energi yang buruk, begitu. Nah, makanya di dalam hati orang itu kalau terang, ada terang, berarti ada Roh Kudus. Karena yod ini bicara tentang api, gitu saudara ya. Yang poin ke-8, huruf yod itu mewakili cara Tuhan memelihara kita, saudara. Nah, huruf yod itu jika dieja, yang saya katakan tadi, yod, waw, dalet, ini hurufnya, yod, waw, dalet. Yod ketika ditarik ke bawah, dia jadi apa? Huruf waw, ya kan? Nah, ini mewakili betapa dalam berkat Tuhan bagi manusia dan seisi dunia ini. Karena dari atas ke bawah itu dalam gitu maksudnya. Bapa Yahweh kalau memberkati kita itu dalam gitu loh maksudnya saudara. Ya. Kemudian ketika yod ini ditarik ke samping, dia akan menjadi huruf dalet. Ini mewakili betapa tinggi dan lebarnya juga berkat yang diberikan secara fisik, saudara. Jadi bukan hanya berkat yang akan kita nikmati di Samayim saja, yang akan nanti kita nikmati saudara, tapi berkat selama kita hidup di dunia ini. Yohanes 10 ayat 10b mengatakan, aku datang, nah ini Yesua yang ngomong, aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Jadi maksudnya begini, kalau Bapa Yahweh itu memberkati kita, tidak hanya separuh-separuh saudara.
Amin. Tapi dia akan memberkati kita dengan berkelimpahan, lengkap begitu. Semua dari dalam sampai tinggi dan lebar. Jadi sungguh-sungguh hal yang sangat menguntungkan bagi kita kalau kita itu percaya kepada Bapa Yahweh. Amin, saudara. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau Bapa Yahweh memelihara kita itu tidak nanggung-nanggung. Dia akan perlengkapi semuanya. Gitu. Tapi sekali lagi, Yod itu melambangkan apa? Kerendahan hati, saudara. Orang yang rendah hati, hidupnya selalu disertai Bapa Yahweh. Itulah sebabnya, saudara lihat, doa birkat Kohanim itu selalu diawali dengan huruf Yod. Contoh, Yevareka Yahweh. Diawali dari huruf Yod, Yevareka. Betul ya? Kemudian kalimat yang kedua, Yair Yahweh. Di huruf Lawi, huruf apa? Yod. Kemudian Yisa Yahweh. Betul ya? Huruf Yod lagi. Jadi maksudnya apa? Saudara itu terima berkat langsung dari Sang Pencipta. Amin. Dan ketika Bapa Yahweh berfirman, kita selalu mengatakan apa? Biasanya kan ngomong, Amen Ken Yehi Rotson. Atau saudara atau ada katakan Amen Yehi. Begitu. Amen Yehi. Apa artinya Yehi? Terjadilah. Amen terjadilah. Nah kalau Amen Ken Yehi Rotson, Amen terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Kehendak siapa? Bapa Yahweh. Begitu maksudnya. Ya. Jadi kalau saudara lihat nih, huruf Yod itu dipakai untuk perkataan apa? Berkat. Gitu. Jadi maksudnya saya juga bisa berpikir nih saudara. Meskipun dia kecil, tapi dia jadi berkat buat banyak orang. Amin saudara. Ya, jadi jangan ngomong lagi, saya enggak punya apa-apa. Enggak loh, Tuhan pakai saudara untuk selalu jadi berkat buat orang lain. Ya. 9. Makna rohani Yod. Huruf Yod. Huruf Yod adalah huruf yang terkecil, namun memiliki nilai gematria 10. Ya, nilai gematrianya 10. Berbicara mengenai sebuah kesatuan di dalam keberagaman. Ya. Tuhan mau supaya kita yang memiliki perbedaan tetap bersatu dalam iman kepada Bapa Yahweh. Amin. Ya. Beshem Yeshua. Tidak lagi saling menghakimi. Semua sehati supaya apa? Supaya energinya Bapa Yahweh itu hadir dan mendatangkan berkat dalam hidup kita, saudara. Ya. Setiap orang diciptakan oleh Bapa Yahweh itu unik dan memiliki prinsip sendiri-sendiri. Tetapi ayo, dengan rendah hati kita menghargai perbedaan orang lain. Amin, saudara. Ya. Apalagi di dalam satu kehilat. Saya percaya Kogun dan Ciwati itu juga punya sesuatu sendiri-sendiri. Tidak sama, tidak ada yang sama. Nah, tapi apa yang membuat mereka bisa bersatu selalu adalah karena mereka mau rendah hati, begitu maksudnya. Mau menerima kekurangan satu sama lain. Nah, itu yang Tuhan mau, begitu loh. Amin, saudara. Ayo kita sama-sama tetap bersehati, apalagi di dalam waktu-waktu yang ini, saudara, waktu-waktu akhir ini. Setan akan selalu membuat perpecahan demi perpecahan. Ya. Tapi ayo kita semua jadilah sehati. Jadilah sehati dan setia kepada Bapa Yahweh. Supaya ketika kita beribadah, Bapa Yahweh itu selalu hadir. Dan kalau Bapa Yahweh hadir, dia selalu bawa kado buat kita. Amin.
Kita kan mau toh terima kado dari Bapak Yahweh. Mau ya? Ayo sehati. Ya. Yod itu bicara tentang kesatuan juga. Saudara, sel itu adalah bagian terkecil di dalam tubuh manusia. Tubuh kita ini terdiri dari sel-sel. Kemarin Bapak Gembala ngomong ada berapa. Wah, dahsyat. Betul ya, Bia? Saya ingatnya cuma triliun, tapi enggak lupa kalau 30 sampai 40. Tapi yang pasti banyak, Saudara. Bila sel-sel tersebut tidak bekerja sama, maka tubuh akan menjadi sakit, bahkan mati. Tubuh kita ini. Ya. Tubuh kita ini kalau selnya ada yang tidak sehat atau tidak seirama, maka dia pasti akan menjadi sel kanker. Dia akan jadi sel penyakit, sel yang menghasilkan penyakit. Begitu. Jadi sama, kalau di dalam tubuh manusia ini, di dalam satu kehilat ini, ada seorang, satu, dua orang yang sudah tidak sehati, maka dia yang akan jadi kanker. Maka dia yang akan jadi penyakit. Tapi kan kita tidak mau supaya tubuh manusia ini sakit, saudara. Kalau ada yang sakit harus segera diobati. Ada yang salah harus segera ditegur, diingatkan untuk supaya jadi sehat kembali. Ya, ini bicara tentang yod, saudara. Ini pesan dari huruf yod supaya tubuh manusia itu menjadi sehat dan Tuhan disenangkan, saudara. Yang terakhir. Yod itu artinya penuh, nah yang saya katakan tadi, atau lengkap. Ya, gematria yod ini 10, artinya lengkap. Itu sama dengan alef, saudara, sebenarnya. 1, cuma kalau yod ini sudah bicara mengenai puluhan, alef itu bicara mengenai satuan. Alef itu juga bisa mewakili Elohim. Ya, artinya apa, saudara? Manusia itu tidak akan pernah bisa sempurna di hadapan Bapa Yahweh, ya, kalau hidupnya tidak ada Tuhan atau tidak ada Elohim. Paham, saudara? Itulah sebabnya Yod itu dikatakan adalah tangan Yahweh yang menggapai manusia lewat siapa? Yeshua. Ya, makanya huruf Yod, He, Waw, He. Itu tangan, lihat paku. Ya, karena tangan ini yang akan menjadi alat untuk menyelamatkan manusia, yaitu lewat Yeshua. Jadi artinya apa, saudara? Hanya lewat Elohim, hanya di dalam Bapa Yahweh yang turun jadi manusia, menjadi pintu tadi, yang adalah Yeshua, kita bisa menjadi manusia yang lengkap di hadapan Bapa. Seperti yang saya katakan tadi, huruf Yod tadi loh, yang dieja tadi loh. Ya, itu gambarnya seperti itu. Hanya melalui Bapa Yahweh yang turun ke dalam dunia menjadi manusia Yeshua, dan dia menjadi pintu, maka kita bisa jadi selamat, sempurna, begitu juga, saudara, maksudnya. Ya. Kolose 2 ayat 9 sampai 10 mengatakan, sebab di dalam Dialah, di dalam Yeshualah berdiam seluruh kepenuhan keilahian secara lahiriah, dan kamu telah dipenuhi oleh Yeshua yang adalah kepala dari setiap penguasa dan otoritas. Jadi Yod itu juga berbicara mengenai sesuatu yang lengkap, tapi manusia tidak akan bisa lengkap kalau tidak ada Yeshua di dalam dirinya. Jadi pagi hari ini, saudara, biarlah firman Tuhan memberkati kita. Ingat bahwa Tuhan mau supaya kita hidup penuh dengan kerendahan hati, hidup penuh dengan ketulusan, hidup penuh dengan kesetiaan. Amin. Dan percayalah, Bapa Yahweh akan membawa saudara
untuk menggapai berkat yang besar. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami belajar lagi satu huruf mengenai betapa dahsyatnya Tuhan memelihara kami. Tuhan mengasihi kami. Bapak Yahweh, kami bersyukur karya keselamatanmu sempurna dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh, dan kami mau terus Tuhan ada di dalam genggaman tanganmu, karena kami adalah orang-orang yang diselamatkan Bapak. Bahwa kami terus Tuhan untuk terus ada di dalam perahu keselamatanmu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh buat firman-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dengan kami dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya Purim yang akan diadakan pada hari Kamis 25 Februari 2021 pukul 6 sore di Kehilat. Ibadah Rabu 24 Februari 2021 digabung hari Kamis. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah berpartisipasi dalam donasi ke pengungsian Merapi. Dan bantuan tahap 2 sudah kami salurkan. Kiranya Bapak Yahweh selalu memberkati apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar, Bapak Yahweh memberkati. Iya, itu tadi pengumumannya, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara kita akan bangkit berdiri, kita duduk dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami pada pagi ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka sampai di rumah, pertemukan kembali besok untuk kami kembali bersama-sama belajar firman-Mu, dan kami semakin memahami akan kebenarannya. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka, wihuneka. Amin. Yesa Yahweh panau eleka, wayashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ofirfahem teka syekar ala peka westerotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faid. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yahweh, Anaweleka.
selamat pagi, selamat berangkat sabat di dalam nama Bapak Yahweh yang luar biasa. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Amin. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama-Mu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab